Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Setio Suryo Widodo. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Dalam kesempatan kali ini, saya sendiri akan mempresentasikan bagaimana cara menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong, cara mengukur menggunakan jangka sorong, cara membaca jangka sorong, dan cara merawat jangka sorong tersebut. Nah, pertama-tama, apa sih itu jangka sorong? Jangka sorong sendiri adalah alat ukur yang sering digunakan dalam dunia industri untuk melakukan pengukuran suatu benda. Jangka sorong juga memiliki fungsi yaitu mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter luar suatu benda, mengukur diameter dalam suatu benda, dan mengukur ketebalan suatu benda. Nah, di dalam jangka sorong tersebut ada bagian-bagian yang penting untuk melakukan pengukuran jangka sorong. Yang pertama adalah rahang bawah. Ada dua, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Berfungsi sebagai untuk mengukur untuk mengukur ketebalan suatu benda, mengukur diameter luar suatu benda. Seperti ini. Nah, yang kedua adalah rahang atas. Rahang atas sendiri memiliki dua, sama saja dengan rahang bawah. Rahang tetap dan rahang geser berfungsi sebagai untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Nah, yang ketiga ini ada baut pengunci. Fungsinya adalah untuk mengunci saat melakukan pengukuran. Ini. Nah, yang keempat di sini ada deep probe atau ekor, berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, contohnya seperti ini. Yang kelima ada alat bantu geser. Ini fungsinya untuk memudahkan kita saat melakukan pengukuran tersebut. Nah, yang keenam di sini ada skala utama. Skala utama juga memiliki dua satuan. Yang pertama, yang bawah adalah satuannya milimeter dan yang atas adalah satuannya inci. Yang ketujuh di sini ada skala Nonius atau skala vernier. Skala vernier sendiri memiliki berbagai jenis ketelitian. Yang sedang saya pakai ini ada di 0,05 mm. Nah, begitu. Nah, cara menggunakan jangka sorong sangatlah mudah. Yang pertama kita lakukan adalah kalibrasi. Kenapa sih kita harus mengkalibrasi sebelum melakukan pengukuran? Nah, kalibrasi itu berfungsi sebagai memastikan kebenaran nilai alat ukur, memastikan keakuratan dan konsistensi hasil pengukuran agar akurat dan valid. Nah, gunanya itu untuk agar pengukuran valid atau presisi. Cara kalibrasi jangka sorong sendiri sangat mudah, yaitu dengan menarik tuas sampai kanan dan mengembalikannya harus pada posisi 0. Yang kedua, sebelum melakukan pengukuran, baiknya kita membersihkan jangka sorong tersebut sebelum melakukan pengukuran agar nilai konsistensi atau keakuratan kita lebih presisi. Juga sebaliknya dengan benda yang akan kita ukur. Nah, cara mengukur yang pertama adalah kita belajar mengukur diameter luar suatu benda. Caranya adalah kita ukur menggunakan rahang bagian bawah, kita pepetkan, langsung kita kunci. Nah, cara menentukan skala utama adalah kita lihat dulu di skala vernier itu ada angka 0. Nah, cara menentukannya adalah cara menentukan skala utama di vernier caliper sangat mudah, yaitu dengan kita memastikan angka 0 itu di belakang garis yang akan kita baca. Nah, contohnya di sini 70 ini sejajar dengan 0, berarti skala utamanya adalah 70. Dan cara membaca skala vernier juga dengan memastikan skala vernier itu lurus atau sejajar dengan skala utama. Nah, di sini kebetulan yang sejajar adalah 0. Jadi
hasil pengukurannya adalah 70. Skala utamanya adalah, kita tulis saja biar gampang. Skala utamanya 70, skala noniusnya adalah 0. Jadi hasil pengukurannya adalah 70 mm. Nah, kita coba menggunakan mata sok berukuran 20. Kita coba ukur menggunakan rahang bawah untuk memastikan diameter luarnya. Kita kunci dulu yang pertama. Seperti yang pertama, kita pastikan dulu skala utamanya ada di berapa. Kita dekatkan dulu. Nah, di sini skala utamanya ada di 28. Karena nolnya masih di depannya 29. Berarti skala utamanya adalah 28 mm. Kita tulis lagi. Skala utama 28. Nah, kita cari skala nonisnya atau skala verniernya yang sejajar dengan skala utama. Bisa dilihat di sini yang sejajar dengan skala utama yaitu setelah angka 1 kita hitung ada berapa strip. 1, 2, 3. Di sini 3 strip. Tingkat ketelihatannya adalah 0,05. Berarti 3 kali 5 berarti 15. Kita tulis skala verniernya adalah, skala vernier atau skala nonius ada 15. 0,15. Kita tambah 5, 1, 28. Hasilnya adalah 28 mm. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah cara mengukur diameter dalam suatu benda. Caranya sama. Kita kalibrasi dulu. Yang pertama, pastikan 0 sejajar dengan skala utama dan skala vernier itu sejajar nolnya. Yang kedua, bersihkan dulu, bersihkan alat ukur, bersihkan benda kerja yang akan diukur. Kita ukur menggunakan rahang atas, baru kita kunci. Nah, baru kita baca. Tentukan dulu skala utamanya seperti tadi. Skala utamanya 44. Di sini 0 masih di depan atau di belakang 44 mm. Kita tulis skala utama. Skala utamanya 44 mm. Dan skala verniernya atau skala nonisnya kita cari yang sejajar seperti tadi. Kita cari yang sejajar. Di sini ada dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 dikali 5 berapa? 14 dikali 5 7, 70. Berarti skala verniernya atau skala nonisnya 0,70. Kita tambahin dulu 0,744. Berarti hasil pengukuran diameter dalam piston kaliper adalah 44,70 mm. Nah, yang terakhir adalah cara mengukur menggunakan deep probe atau kedalaman benda. Nah, caranya juga seperti ini. Yang pertama, jangan lupa dikalibrasi dulu. Pastikan skala utama dan skala vernier nolnya sejajar. Kemudian bersihkan dulu alat ukurnya, baru kita melakukan pengukuran. Seperti ini ya teman-teman. Kita kunci, baru kita baca. Yang pertama seperti tadi, kita tulis dulu skala utamanya berapa. Bisa dilihat skala utamanya ada di 37 skala utama. Skala noniusnya kita baca lagi yang sejajar dengan skala utama yang mana.
kita cari yang mana yang sejajar. Kita hitung stripnya ada berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 dikali 5 berapa? 18 dikali 5, kalau tidak bisa dihitung 18 kali 5, 8 kali 5 40, 0 plus 4, 1 kali 5 5 berarti 90. Kita tulis skala non-Yusna 0,90, baru kita penjumlahan. Skala utama 37 ditambah 0,90 berarti 37,90 mm. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita selesai melakukan pengukuran ataupun selesai melakukan pekerjaan menggunakan cangkang sorong, kita baiknya tutup cangkang sorong baru kita kunci agar kita melakukan perawatannya juga mudah. Tempatkan juga pada posisi semula. Pastikan juga sebelum melakukan pengembalian alat ukur, kita pastikan juga lagi 0 itu sejajar, skala utama dan skala vernier itu sejajar. Dan cara melakukan perawatannya cukup mudah, kita cuma meletakkannya pada tempat semula atau tidak boleh dicampur dengan hand tools atau lainnya. Kita bisa alat ukur dengan alat ukur. Sekian dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.